Shalom, selamat pagi anak ibu semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pastinya dalam keadaan sehat ya. Nah, pagi hari ini akan kita mulai pelajaran kita dengan pelajaran IPS dari tema 2 Persatuan dalam Perbedaan dengan subtema 3 Bersatu Kita Teguh. Nah, yang menjadi pelajaran kita hari ini yaitu mengenai manfaat kemerdekaan untuk kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan merupakan sebuah langkah awal untuk mencapai cita-cita yang setinggi-tingginya. Lalu, apakah kamu dapat menyebutkan apa saja manfaat kemerdekaan bagi rakyat Indonesia? Untuk itu, mari simak baik-baik video kita hari ini. Manfaat kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Yang pertama, rakyat Indonesia dapat mencari nafkah sesuai keahliannya. Yang kedua, bekerja tanpa paksaan. Yang ketiga, memperoleh penghasilan yang sesuai dengan pekerjaannya. Yang keempat, rakyat Indonesia dapat memperoleh pendidikan yang layak. Kemudian, perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan. Awal kemerdekaan merupakan langkah awal untuk mencapai cita-cita yang dicapai oleh bangsa Indonesia. Pada awal kemerdekaan, keadaan perekonomian masih sangat buruk. Hal tersebut karena tingginya tingkat inflasi dari mata uang Jepang. Hal tersebut disebabkan saat penjajahan Jepang, banyak petani yang menyimpan mata uang Jepang. Keadaan perekonomian Indonesia diperparah dengan adanya blokade dari Belanda. Beberapa alasan Belanda memblokade Indonesia yaitu mencegah masuknya peralatan militer ke Indonesia, mencegah agar hasil perkebunan Belanda tidak keluar dari Indonesia, dan melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa lain. Meskipun begitu, pemerintah Indonesia terus berusaha agar kekuasaan tidak jatuh ke tangan Belanda. Berikut beberapa usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki keadaan ekonomi nasional. Yang pertama, usahanya yaitu dengan mengadakan konferensi ekonomi pertama dan kedua. Konferensi ekonomi pertama ini dilakukan pada bulan Februari 1946 yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran yaitu Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Konferensi ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang mendesak, yaitu masalah produksi dan distribusi pangan, kemudian masalah sandang, kemudian status dan administrasi perkebunan. Nah, konferensi ekonomi kedua dilakukan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946, yaitu membahas program ekonomi pemerintah, keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Usaha yang kedua adalah pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilakukan oleh Menteri Keuangan yaitu Insinyur Surahman pada Juli 1946 yang mendapat persetujuan dari BPKINP yaitu Badan Komite Nasional Indonesia Pusat. Program tersebut didukung dengan pendirian Bank Tabungan Pos. Tujuannya yaitu untuk mengumpulkan dana masyarakat bagi kepentingan perjuangan sekaligus untuk menanam kepercayaan rakyat Indonesia pada pemerintahan Indonesia. Usaha yang ketiga yaitu pembentukan Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Badan Perencanaan Ekonomi dibentuk pada tanggal 19 Januari 1947 atas usulan Menteri Kemakmuran yaitu A.K. Ghani. Badan Perencanaan Ekonomi adalah badan yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi dalam waktu 2-3 tahun yang kemudian disepakati menjadi
Rancangan Pembangunan 10 tahun. Berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh BPE. Yang pertama, menyatakan semua bangunan umum, perkebunan, dan industri milik Belanda menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, bangunan milik negara asing akan dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi. Yang ketiga, perusahaan milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Usaha yang keempat adalah Rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Rencana Kasimo merupakan gagasan dari Menteri Urusan Bahan Makanan, yaitu I.J. Kasimo. Program ini bertujuan untuk memecahkan masalah ekonomi dalam kurun waktu 3 tahun, secara konseptual, praktis, dan realistis. Dalam pelaksanaannya, untuk meningkatkan hasil produksi bahan pangan, Kasimo memberikan saran, yaitu memanfaatkan lahan kosong yang tidak terurus sebanyak 281.277 hektar di Sumatera Timur sebagai lahan pertanian. Kedua, proyek transmigrasi untuk memindahkan 20 juta rakyat Jawa ke Sumatera Timur. Ketiga, pengurangan penyembelihan hewan yang berperan dalam bidang pertanian, contohnya seperti sapi dan kerbau. Keempat, pembentukan kebun-kebun bibit di setiap desa. Usaha yang kelima adalah Persatuan Tenaga Ekonomi. Persatuan Tenaga Ekonomi merupakan organisasi yang dipimpin oleh B.R. Motik. Persatuan Tenaga Ekonomi ini adalah wadah para pengusaha swasta yang telah berdiri sejak zaman Jepang. Dengan pembentukan Badan Tenaga Ekonomi diharapkan dapat mengurangi rasa individualisme di antara pedagang dan organisasi pedagang sehingga dapat memperkukuh kekuatan dan ketahanan ekonomi bangsa usaha. Persatuan Tenaga Ekonomi didukung pemerintah Indonesia dan melibatkan dukungan dari pemerintah daerah. Kegiatan ini semakin mengalami kemunduran akibat dari agresi militer Belanda. Nah, anak-anak ibu, bagaimana, sudah paham kan manfaat kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, kemudian usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah perekonomian di Indonesia di awal kemerdekaan. Nah, oleh sebab itu, sekarang mari kerjakan tugas pengetahuan berikut. Di sini ada 5 soal. Silahkan kerjakan di buku latihannya, tulis soal, lalu jawab. Ya, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.